Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar ala Betawi di mana saja berada. Alhamdulillah, hari ini saya Bang Japra selaku host dari ala Betawi kedatangan salah seorang pejabat pemerintahan Kelurahan Ulu Jami. Beliau adalah Bang Cepi Sahaludin. Bang Cepi Sahaludin, salah seorang LMK Kelurahan Ulu Jami dari perwakilan RW 03 ya Bang ya? 3, betul. Jadi begini Bang, kalau bicara LMK, kata itu lekat dengan masyarakat. Cuma kalau kita ingin melakukan survei secara acak, itu banyak tuh masyarakat yang nggak tahu LMK itu kerjanya ngapain sih. Nah, mungkin Abang selaku LMK bisa menjelaskan itu sehingga bisa memberikan informasi yang ya menambah wawasan para penonton ala Betawi. Ayo Bang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama saya Cepi Sahaludin. Alhamdulillah pada bulan November kemarin 2021 saya diamanahkan oleh warga RW 03 Kelurahan Ulu Jami, diamanahkan sebagai Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK. Masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2024. Jadi memang ketika saya bersosialisasi ke tokoh masyarakat, Bang, ke tokoh ulama, ke tokoh agama, memang belum begitu familiar kata LMK ini. Malah dulu familiarnya di tahun Dewan Kelurahan ya? Dewan Kelurahan dulu namanya. Dewan Kelurahan. Betul. Nah, itu berubah di tahun 2016 menjadi LMK. Nah, LMK sendiri kepanjangannya Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang tugas intinya adalah menyerap aspirasi, memayungi inspirasi masyarakat ke kelurahan. Begitu juga sebaliknya dari kelurahan ke masyarakat. Jadi ada bermacam-macam tugasnya ada, tapi secara global gitu ya. Saya rangkum itu menjadi dia LMK ini menjembatani aspirasi masyarakat bawah ke kelurahan. Bukan hanya menjembatani tapi juga memayungi apa yang menjadi inspirasi aspirasi masyarakat ke kelurahan, begitu juga sebaliknya. Jadi seperti itu untuk tugas inti dari LMK. Jadi kalau kita ambil mudahnya, LMK itu sebagai mitra dari kelurahan gitu kan ya. Karena LMK menyampaikan aspirasi masyarakat agar itu juga bisa ditanggapi secara serius untuk pembangunan wilayah Ulu Jami khususnya kan gitu. Iya betul, memang ada beberapa yang ketika kita di brief di kelurahan untuk menjadi LMK yang harmonis dengan lingkungan seperti ketua RW atau ketua RT, itu memang ada beberapa adabnya nih Bang. Memang ada beberapa kelurahan yang LMK-nya sendiri ini kadang suka berbenturan dengan kebijakan RW. Nah, ini tergantung dari menyikapinya masing-masing. Di Kelurahan Ulu Jami sendiri, khususnya di LMK ini, kita tuh nggak pernah berjalan sendirian, Pak. Jadi ketika kita punya program, kelurahan punya program, itu kita selalu bersosialisasi dengan ketua RW dan ketua RT. Jadi kita nggak langsung turun ke masyarakat nih Bang. Jadi itu yang sering berbenturan di kelurahan-kelurahan lain. Ketika LMK punya program, dia langsung turun ke masyarakat bawah tanpa izin ketua RW dan ketua RT. Nah, ini yang sering berbenturan, menjadikan tidak harmonis untuk pembangunan di wilayah itu sendiri. Jadi koordinasinya tidak berjalan cantik ya. Betul. Seharusnya selaku perwakilan dari kelurahan, perwakilan RW di RW itu sendiri kan udah ada pamong ya Pak RW ya. Betul. Paling tidak ada kewajiban juga untuk berkoordinasi kan gitu. Tapi jadi kalau saya melihat ini yang menarik ini menyerap aspirasi masyarakat. Kayak anggota dewan Bang. Anggota dewan juga begitu Bang, menyerap aspirasi masyarakat. Cuma persoalannya menyerap aspirasi masyarakatnya itu kan
Kagak tiap hari juga mereka, Bang. Mereka juga turun tiap hari kalau mau pilek doang. Kira-kira LMK gimana, Bang? Jadi memang untuk serap aspirasi memang tidak intens selalu tiap hari. Iya. Kita di Kelurahan Ulu Jami ada yang namanya jam kerja kita. Iya. Nah, untuk di LMK Ulu Jami sendiri kita musyawarahkan kemarin untuk program kerja kita bahwa jam kerja kita seperti jam-jam kantor lainnya. Tapi ketika kita menyerap aspirasi dari bawah itu 24 jam, Bang. Itu non-stop 24 jam. Ketika ada warga membutuhkan apapun pertolongan itu kita siap turun. Nah, saya pengen tanya ini belakangan ini selaku LMK, apa sih aspirasi dari masyarakat Ulu Jami ini yang ente serap dan ente sampaikan ke kelurahan? Misalnya gitu. Ya, contoh kemarin masalah isu keamanan. Jadi warga tuh ingin keamanan tingkat RT dan RW itu ditingkatkan. Kayak kemarin kejadian di bulan suci banyak yang orang pada mudik nih, Bang. Banyak yang pada mudik. Nah, ketika ada permasalahan, dia ingin ada yang benar-benar standby di wilayah. Kayak kemarin di lingkungan RT 12, karena RT-nya memang mudik, RW-nya juga ada kesibukan. Jadi mau nggak mau, sebagai wakil dari wilayah RW 03, ya mau nggak mau kita untuk turun ke bawah. Waktu itu ada kejadian keresahan masyarakat lah. Ya, kalau melihat seperti itu kayaknya wajar juga kalau kadang-kala ada ketidakharmonisan dengan RW, karena hal itu juga kan RW salah satu tugasnya juga kan menyerap aspirasi masyarakat juga kan? Iya. Ya memang untuk tugasnya memang agak mirip dengan RW. Iya. Cuma kalau untuk RW ini dia lebih fokus ke wilayah. Wilayah. Jadi untuk program kelurahan dia tidak terlalu banyak dilibatkan. Gitu. Jadi kita yang dilibatkan. Jadi ibaratnya gini, kalau di negara tuh, kalau saya simpulkan pribadi Iya. RW ini presiden nih. Nah, LMK-nya nih, ini menteri luar negeri lah ibaratnya. Gitu. Jadi kita mempunyai kebijakan apa, kita turunkan ke RW, nanti RW yang sebar ke masyarakat gitu. Jadi tugas kita hanya di LMK itu hanya sampai ke RW dan RT gitu. Ketika RW memang yaudah silakan monggo ke RT, kita ke RT. Tapi kalau untuk turun ke masyarakat bawah, kita perlu izin dulu nih, Bang. Jadi nggak langsung turun ke bawah. Nah, terus masalah yang anggota dewan itu memang kalau kita bilang tuh anggota dewan tuh nenek moyang kita lah. Gitu. Kita kan karena kita lahir dari Perda ya. Kalau RW, RT itu kan lahir dari Pergub. Nah, kalau kita lahir dari Perda. Dan malah isu kemarin bahwa RW dan RT itu masa bakti akan diperpanjang menjadi 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau untuk LMK sendiri baru mau dimusyawarahkan. Harus 5 tahun juga karena dewan 5 tahun. Cuma persoalannya kan ada perbedaan yang mendasar ya. Ini mungkin masyarakat juga kudu tahu. Jadi kalau yang namanya anggota dewan itu kan ada legislasi ya kan, ada pengawasan kan gitu kan, ada juga bicara budget kan gitu kan. Nah, kalau misalnya LMK ini kalau sebatas mitra kan berarti nggak berhak dong mengawasi kinerja lurah, atau berhak juga? Kalau untuk mengawasi secara detail itu enggak ya, Bang. Enggak. Jadi enggak, bukan karena takut gajinya dipotong kan? Saya kan nanya, saya kan nggak tahu. 2% Bang, 2% itu. Enggak kan karena memang peraturan seperti itu kan, mitra kan? Mitra. Karena memang ada juga isu yang berkembang gini, Bang. Asik nih main isu nih. Jadi gini, jadi seluruh LMK ini mau digabungkan nih. Jadi kan di kelurahan, di kecamatan itu kan ada 5 kelurahan. Ya. Kecamatan Sanggerahan, ada Petugas Bintaro, Selatan, Bintaro, Sanggerahan, dan Ulu Jami. Nah, itu LMK-nya mau gabung nih di antara 5 kelurahan, digabung menjadi satu grup. Nah, itu isunya yang berkembang, takutnya ketika sudah bergabung ini kekuatan ini bisa, Bang, menjatuhkan lurah, bisa. Tapi ini yang kita khawatirkan. Jangan aksian sama bininya kalau lurah jatuh. Makanya ini yang selalu kita khawatirkan. Jadi kita nggak terlalu ke isu itulah. Iya. Gitu. Jadi kita hanya fokus jadi mitra kelurahan, kita mendukung semua program-program kelurahan. Terus kalau di kecamatan ada LMK enggak? Kalau di kecamatan kita nggak ada LMK, Bang. Ada namanya Dewan Kota kita. Enggak, kalau Dewan Kota di wali kota, perwakilan dari kecamatan. Betul. Berarti kecamatan nggak punya mitra. Kalau kelurahan punya mitra LMK, ya kan? Wali kota punya mitra Dewan Kota, karena kita ibu kota. Kalau di Dati 2 itu udah DPRD tuh, ya kan? Kecamatan
kalau kecamatan gini bang, sistemnya yang saya tahu di kelurahan ini ya. Jadi setiap Senin itu setiap LMK, ketua LMK itu ke kecamatan. Oh gitu. Melakukan koordinasi itu setiap Senin rutin. Jadi program-program kecamatan akan dituangkan di hari Senin itu. Nah jadi dia akan menyebar ke seluruh kelurahan masing-masing. Jadi untuk khusus kecamatan itu diwakili sama ketua LMK Ketua gitu. LMK masing-masing. Kebetulan memang di ketua kita di sini di RW 4 namanya Haji Edi, ketua LMK kita di Ulu Jami. Gitu. Jadi kalau kita melihat tupoksinya kan kayaknya cukup berat juga ya menjadi LMK gitu kan ya. Syarat-syarat untuk menjadi LMK apa, Bang? Kalau untuk di wilayah sendiri ya, salah syarat untuk menjadi LMK ya tentunya dia di atas umur 18 tahun nih. Atas umur 18 tahun. 18 tahun. Terus sebenarnya LMK itu dia sudah menjadi tokoh di masyarakat. Tapi nggak jadi tokoh kalau misalnya pandai melobi kayaknya bisa juga. Ya kalau nggak ada tokoh, lupa boleh. Gitu bang. Jadi dan luar biasanya nih di RW 3 ini LMK-nya paling muda nih bang. Oh gitu. Ke sekecamatan nih bang. Oh luar biasa Iya. ya, perlu tepuk tangan nih buat saudara kita nih ya. Memang kita generasi muda nih bang ya. Semoga dari LMK nanti menjadi ketua LMK, menjadi Dewan Kota dan menjadi DPRD. Kalau pendidikan ada syarat khusus bang? Kalau pendidikan enggak, maksimal sih SLTA. SLT ya. Wah, ini yang kadang-kadang menurut saya agak unik nih bang. Jadi untuk guru sekolah dasar itu wajib bang sarjana. Kalau nggak sarjana kagak boleh dia ngajar. Sementara untuk jadi anggota dewan yang menyerap aspirasi masyarakat, untuk menjadi presiden yang memikirkan rakyat Indonesia beratus-ratus juta, boleh lulusan SMA. Iya itu memang sudah dibahas tuh bang waktu di sosper. Waktu itu partai PSI melakukan sosper di wilayah kita. Itu dibahas itu. Dan ini juga memang menjadi perbincangan di dewan kita di DPR nih. Itu sudah masih menjadi perbincangan yang sengit nih. Ketika guru harus berpendidikan S1, ketika DPRD presiden DPRD gitu kan, atau LMK, wali kota. Itu hanya sampai di batas SMA. Nah ini jadi perbincangan, isunya juga kenceng juga tuh bang waktu itu. Nah cuma memang belum ada keputusan yang mengatur hal itu. Kita hanya melakukan apa yang sudah tercantum di Perda. Dan mungkin memang di guru SD itu mungkin dia punya peraturan di Kementerian Pendidikan. Enggak, persoalannya begini kali bang. Jadi kalau yang namanya undang-undang itu, jadi lulusan presiden boleh SMA kan gitu. Itu kan yang ngolah DPR RI. Mungkin jangan-jangan ada nih bosnya DPR yang masih lulusan SMA tapi pengen jadi presiden, mungkin bisa begitu. Mungkin bisa, Bang. Iya. Kalau misalnya dia ketok palu gitu kan, harus sarjana, diberhentiin dia jadi anggota partai. Nah, menurut abang kira-kira masuk nggak logika seperti itu? Ya kalau misalkan memang kita ikuti perkembangan zaman Iya. kan ya, seperti ini sekarang zaman teknologi, zaman sekarang sudah mulai terbuka gitu. Ya itu bisa aja diusulkan seperti itu. Misalkan ada kesekatan sosial, misalkan LMK dan guru harus sama nih pendidikannya nih untuk di wilayah masing-masing. Ini seperti itu bang. Terus kalau bicara salary UMR bang? Sebenarnya kita nggak ada salary bang. Jadi kita di situ adanya uang operasional. Bang ini kan udah merdeka kayak zaman Belanda aja masih kerja rodi. Jadi kita istilahnya Kayak udah merdeka 73 tahun bang. katanya bang. Oh katanya. Gitu. 73 tahun. Maksudnya kalau nggak ada salary pemasukannya dari mana bang? Jadi memang di kita ini ada yang namanya uang operasional dan uang kehormatan. Jadi uang operasional. Sumbernya tahu nggak dari mana? Sumbernya dari Pendapatan daerah. Iya, pendapatan daerah, dari pendapatan daerah. Jadi dari situ sumber dananya, Bang. Jadi dirancang setahun, ketuk palunya nanti bulan Februari baru akan dicairkan sampai akhir Desember. Jadi seperti itu. Setiap tahun seperti itu, Bang. Gitu. Pendapatan daerah lah istilahnya. Pendapatan daerah. Jadi memang luar biasa ya, Iya. berjuang untuk masyarakat sementara Betul. gaji. Jadi seperti ini bang, jadi saya juga butuh untuk meluruskan nih masalah LMK. Jadi memang setelah perpindahan dari nama Dewan Kelurahan ke LMK ini, bahwa uang kegiatan, biaya kegiatan di LMK itu dihapus bang. Bukan dihapus sih, sebenarnya dialihkan ke suku dinas masing-masing.
Itu Kalau yang berhak menghapus itu Pemprov kan? Bukan. Pemprov. Itu dihapus pada saat gubernurnya siapa, Anies? Itu sebelum Anies. Kalau sebelum Sebelum Anies Anies. seingat saya Ahok, sebelum Ahok Jokowi, sebelum Jokowi Fauzi Bowo. Ya, bener nggak? Ya antara itu bang, pokoknya antara itu dah. Oh, itu Ya, ya. pokoknya antara itu. Jadi ini cerita di kelurahan dan kita memang ketika kita buka di googling atau di Wikipedia, jadi memang regulasinya seperti itu. Gitu. Jadi, jadi uang kegiatan-kegiatan itu yang per tahun itu dialihkan ke suku dinas masing-masing. Nggak, maksudnya langsung to the point aja dah. Per bulan kira-kira dapat berapa uang tunjangan itu? Kalau untuk uang operasional itu kita dapat 1 juta uang operasional. Oh, profesional. Untuk biaya kegiatan kita dapat 1.500.000. Jadi 2,5 juta. Jadi total 2.500.000 Itu diterimanya per bulan, per 3 bulan atau per bulan. per bulan? Kita dapatnya per bulan. Seperti itu. Jadi memang lurah sendiri bilang LMK RW RT itu nggak ada gaji. Sebutannya uang operasional. Uang operasional. Jadi kalau misalkan ada RW yang mengeluhkan, lurah ini kan Jadi ente kalau udah punya uang operasional saya gitu. pikir-pikir sama Hansip, Bang. Hansip nggak punya gaji, dia punya upah. Iya. Padahal kalau yang namanya Hansip itu kan memberikan kenyamanan buat warga, tidur banyak ya. Betul. Enak. Sebagaimana Abang juga menyampaikan aspirasi warga kan gitu kan. Tapi insya Allah lah Bang, kalau misalnya kita ikhlas ya selalu ada jalan, Allah berikan keberkahan. Itu kan. Tapi selama Abang menjabat menjadi LMK, suka dukanya apa Bang? Kalau untuk sukanya sih, karena kita Begitu suka kan, Pak LMK. ini karena suka duka nih ya. Jadi kita jawab suka dulu nih. Iya. Suka dulu kita jawab. Ntar yang duka kita lupain aja Bang. Iya, ngapain yang duka diinget-ingetin? Jadi sukanya tuh apa ya? Sukanya kita tuh udah ini karena di mayoritas Islam ya Bang ya. Jadi kita sukanya tuh kita udah menjalankan, kita sudah mengamalkan ayat Al-Quran bahwa ya kita bermanfaat lah di lingkungan gitu. Sebaik-baiknya insan adalah yang bermanfaat buat sesama kan. Bang. Sukanya itu Bang. Nah, dukanya ya seperti yang udah sering kita dengar tuh, ada aja cibiran-cibiran nih Bang. Kita bener aja kelihatan salah. Makanya Apalagi kita podcast salah. ini menjadi penting kan gitu kan. Banyak masyarakat yang tidak tahu secara detail apa itu LMK gitu kan. Bayangan dia kan LMK duitnya banyak aja kan. Udah dapat tunjangan, obyekan kiri kanan kan gitu kan. Ya orang mainnya sama pamong kan gitu kan. Nggak taunya kan tidak seperti itu kan gitu kan. Itu juga salah satunya itu Bang. Warga ngelihat ya, wah LMK main di kelurahan mulu nih. Iya. Basah nih kayaknya nih. Padahal dia nggak tahu dalamnya kering banget Bang. Iya. Itu kalau Karena begini nggak ada air Bang, debu mulu. Nggak lagi musim banjir. Dan alhamdulillah kelurahan kita nggak pernah banjir kan gitu. Jadi untuk masyarakat sendiri nih, harapan Abang khususnya untuk warga RW 03 ya, karena Abang mewakili mereka di Kelurahan Ulu Jami itu apa Bang? Harapan dari masyarakat. Harapan Abang terhadap masyarakat lah. Ya kalau harapan, Karena kan biasanya yang namanya masyarakat itu kan lebih banyak menuntut daripada memenuhi kewajibannya. ya kalau dari harapan saya pribadi ya Bang, kita sih inginnya pembangunan tuh merata Bang di setiap RT nih. Oh mimpi. Ini kan harapan ya? Mimpi. Harapan. Mimpi Karena sama harapan yang udah dibangun-bangun, ya begitu jadi dijual. Bagaimana mau rata? Ya maksudnya pembangunan itu kan macam-macam Bang, ada pembangunan fisik, iya. pembangunan Mental, jasmani, ya, pembangunan mental, mental, spiritual, gitu. itu semuanya rata tuh Bang. Jadi kita tuh merasa melakukan dari program kelurahan itu ke wilayah tuh berhasil gitu Bang. Itu menjadi goal tersendiri tuh buat kita tuh, gitu seperti ya. itu. Paling nggak ada aspirasi masyarakat, terus disampaikan, mendapat tanggapan, terus mendapat solusi kan gitu kan ya. Itu juga ada sebuah kepuasan tersendiri kan gitu kan ya. Kayak kemarin contohnya di RW 1 nih Bang. Kan karena kita memang kerjanya kolektif ya. Kolektif. Ketika di RW kita adem, terus di RW sebelah ada trouble, ya kita ikut bantu. Nah di RW 1 dari dulu Bang, RW 1 itu banjir Bang. Karena di Kaliuang ini dia tuh karena kalinya kecil, volume airnya banyak, sering ada kiriman. Kalau banjir, kalau hujan sih nggak terlalu pengaruh. Yang pengaruh tuh kiriman dari Bogor atau dari Tasik, kita nggak tahu lah kiriman dari mana itu. Nah dia selalu mengeluhkan itu, setiap hujan sebentar di rumah-rumah warga selalu naik 30 cm atau hampir setengah meter. Nah makanya kita
dari setiap LMK ini dikumpulkan, dimusyawarahkan. Setiap RW ini punya usulan apa. Nah kemarin banyak tuh usulan-usulan tuh. Nah saya sendiri di RW 3 ngusulinnya udahlah bikin aja pasar terapung gitu kayak di Kalimantan tuh. Jadi ketika banjir datang udah bikin perahu dagang gitu. Ada di RW 4 bilang udah jadiin wisata air gitu. Nah akhirnya rembuk-rembuk akhirnya dibikinlah codetan Bang. Jadi di RW 4 itu ketika mau masuk pertigaan BNI itu Bang, yang mau ke Jalan Celeduk. Nah itu dicodet ke kali pesantren ini. Jadi dicodet melalui RW 4 jalurnya sampai ke depan metro tuh, gedung metro Cipulir sampai situ. Udah Jadi, prosesnya udah. Nah ini lagi mau diproses. Kalau nggak salah persoalannya itu ya, selaku warga Ulu Jami, saya dengar program ini dari Lurah Hasan. Oh gitu. Oh iya, nanti mau dicodet begini begitu gitu kan. Ada dicodet kagak jadi Ya, banjir lagi. memang saya pernah dengar tuh Bang, isu itu Bang. Kenapa kan itu? Saya pernah dengar. Tapi memang untuk di eksekusinya, nah ini alhamdulillah sekarang nih di bulan Juni awal itu akan dieksekusi. Kemarin kita udah survei nih untuk masalah codetannya. Nah alhamdulillah nanti di bulan Juni itu akan terrealisasi. Kita juga sudah program ini sudah dilelang ke masing-masing vendor dan alhamdulillah sudah ketemu Pemprov dengan vendor juga sudah sepakat. Nanti bulan Juni sampai bulan Juni awal itu akan segera direalisasikan. Nah untuk masalah lalu lintas memang ini masih menjadi PR nih Bang, lalu lintas. Mau one way atau mau counterflow atau mau buka tutup atau mau dialihkan harusnya, nah itu masih jadi musyawarah di antara kita. Nah untuk warga RW 01 bersyukurlah tadi sudah dijelaskan sama LMK kita bahwa bulan Juni ada eksekusi pencodetan kali keuangan. Insya Allah nggak banjir. Tapi kalaupun masih banjir ya wajar-wajar saja dah. Soalnya Istana Presiden aja pernah kebanjiran. Jadi sebagai rakyat Indonesia kalau kita kebanjiran, itu namanya pemerataan banjir. Bukan begitu Bang? Betul Bang. Oke. Para pemirsa Ala Betawi, saya rasa cukup sekian ngobrol-ngobrol saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya kan begitu kan. Ya, kalaupun tidak menambah ilmu pengetahuan, paling nggak bisa nyinggir-nyinggir dikit dah. Betul Bang. Menghadapi persoalan hidup yang kian rumit kan gitu kan. Ya, betul, Bang. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan terakhir, itu periodenya 3 tahun sekali. Di Perda masih yang lama 3 tahun sekali Bang. Kira-kira kalau misalnya besok ada pemilihan mau maju lagi nggak? Ya kalau masih diamanin sama warga, kita siap Bang. Ada batasnya nggak? Hanya 2 periode. 3 periode boleh lah. 3 periode nanti saya di demo Bang. Oh di demo. Iya. Okay. Saya nggak punya peluru. Saya doakan semoga Abang tetap terus istiqomah kan gitu kan ya. Dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Amin. Yakinlah tidak ada perbuatan baik yang tidak kita terima balasannya walaupun itu sebesar biji jam. Jadi cerah coy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.